Waktu di ghosting buat Karen jauh dari Tuhan atau justru semakin dekat dengan Tuhan? Yes. Aduh. Gitu. Bicara air mata, enggak apa-apa. Air mata itu butuh Karen keluarkan karena air mata itu adalah air yang berguna dan berfungsi untuk menghapus jejak yang menyakitkan itu dari kehidupan lu. Asik. Tapi sebenarnya kalau orang yang udah sampai meneteskan air mata, dia sudah benar-benar tulus banget dia. Nggak apa-apa. Oke, kita tunggu sampai Shalom! Terima kasih sudah klik video ini. Gue Gabriel Barnabas Kawe dan selamat datang di channel Irene Ministry. Irene adalah kata dalam bahasa Yunani yang artinya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah damai sejahtera. Nah, kata ini beberapa kali muncul dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ini meneguhkan keyakinan saya bahwa damai sejahtera itu penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau bicara tentang damai sejahtera ini nggak bisa dibeli. Karena damai sejahtera ini adalah pemberian dari Tuhan. Nah, yang menerima damai sejahtera ini adalah orang-orang yang dekat kepada Tuhan. Karena tidak ada damai sejahtera di luar Tuhan. Tidak akan ada damai sejahtera jika kita jauh dari Tuhan. Nah, kerinduan kami melalui video-video di channel Irene Ministry ini semakin mengingatkan kita, meneguhkan kita bahwa damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus saja. Saat ini kita ada dalam program ngobrol. Nah, di program ngobrol kali ini kita akan ngobrolin tentang ghosting. Satu kata yang akhir-akhir ini lagi viral, meskipun mungkin kami terlambat beberapa hari dalam membahas kata ini. Kalau saya lihat pengertian ghosting di internet kurang lebih kayak gini. Ghosting adalah mengakhiri sebuah hubungan secara mendadak dan memutuskan komunikasi tanpa memberikan penjelasan apapun. Istilah viral ini mengacu pada seorang yang menghindar dan menghilang begitu saja, tak terlihat, seperti hantu atau ghost. Nah, coba komen di bawah, coba tolong ngaku siapa yang nonton video ini suka ngeghosting. Tolong komen di bawah. Ayo, karena ada pemulihan kalau kamu ngaku. Gak bercanda. Nah, di video kali ini aku udah undang beberapa teman mahasiswa aku yang akan membahas atau yang akan bercerita tentang pengalaman mereka yang dighostingin atau pengalaman mereka dalam ghostingin orang. Nah, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Buat kalian yang korban ghosting bisa tulis di bawah kalimat saya korban ghosting gitu. Nggak bercanda. Kalau diseriusin juga nggak apa-apa gitu. Nah, yang baju merah ini baju merah, baju apa itu? Batik. Oh, batik. Warnanya maksudnya warna? Batik ungu. Batik ungu namanya siapa sih? Nama aku Karen. Oh, Karen. Nah, Karen ini salah satu juga yang mengisi di program kita. Program ini di apa? Ini ceritaku. Nah, ini siapa nih? Halo, namaku Eko. Masuk Pak Eko. Instagramnya apa, Mas? Chris Eko 13. Chris Eko 13. Yang di sana ada Instagram nggak? Ada. Pasti tahu lah kalau nonton ini cerita. Wih. Yang ini sama nih, baju biru. Halo, saya Daud Haryadi. Bisa dipanggil Koko. Bisa juga. Nah, kita memulai dari Eko dulu. Mas Eko, Kang Eko, atau Pak Eko, pernah nggak ngalamin di ghosting? Oh, kalau di ghosting? Oh, pernah. Oke, sekarang ghostingin orang pernah nggak? Pernah. Gimana ceritanya? Jadi sekitar waktu SMK gitu. Kalau SMK itu kan ada namanya TTM. TTM apa tuh TTM? Teman tapi mesra kan. Padahal kita kan kayak nggak pacaran gitu, cuma ngegantungin aja, kita berikan mereka kenyamanan. Oh, teman tadi mesra, oke. Ketika kita memberikan mereka kenyamanan, terus tiba-tiba kita langsung hilang gitu. Terus bilang, Langsung hilangnya berpindah hati gitu. waduh, bahaya ini. Jadi benih-benih Playboy ini ternyata sudah ada sama Eko sejak SMA. Bahaya. Oke, terus. Apalagi kalau ada mahasiswa baru kan. Kalau SMK itu kan ngeliat ada di kelas gitu kan. Ya. Tiba-tiba kalau ada yang datang, wah ini lebih bagus nih. Oh, langsung pindah. Tapi tunggu, ini perlu kejelasan ini.
yang di-ghostingin sama Eko itu perempuan apa laki-laki? Oh, itu pasti Apa siapa? perempuan. Oh, perempuan. Karena beda lagi kalau udah Oh, ya kita butuh penjelasan itu, puji Tuhan perempuan. Oke. Terus gimana bro ceritanya bro? Jadi waktu kita ngeghosting mereka gitu. Hmm. Sebenarnya gampang cara buat ngeghosting seseorang gitu. Gampang. Gampang banget. Aduh. Mungkin Eko bisa bikin tutorial ngeghosting orang. Sebenarnya kalau kita mau ngeghosting orang cukup berikan mereka rasa kenyamanan. Gitu. Kenyamanan. Rasa kenyamanan dan perhatian gitu kan. Oke. Karena kalau cewek ini kan mainnya perasaan. Oh. Bener, kan? Betul. Oh, betul. Kalau cewek itu mainnya perasaan. Ketika kita memberikan mereka rasa kenyamanan, perhatian gitu. Kayak yuk padahal cuma jajan 2.000 atau 3.000 atau 5.000 gitu. Mereka Udah baper. baper kan. Setidaknya udah ada perhatian dari seseorang gitu kan. Nah, cuman kita harus mempelajari ketika kita ngeghosting orang itu. Kita harus mempelajari juga cara mereka dalam apa? Betul. Dalam mereka berinteraksi. Bagaimana cara mereka supaya kita memberikan mereka peluang untuk mau gitu menerima kita gitu. Nah, tapi kalau dulu aku mau ngeghosting orang itu kalau orang itu yang sombong. Tunggu, aku mau disclaimer dulu. Ini bukan video yang mengajarkan untuk penonton video menjadi tukang ghosting, enggak ya? Tapi ini kita lagi dengerin Eko yang pernah ngeghostingin orang gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana Eko sekarang. Apakah masih ke ghosting atau bagaimana? Ya lanjut bro. Jadi kita kalau aku ngeghosting orang yang sombong gitu. Orang ghosting. Oh. Jadi Berarti sengaja ngeghosting ya? Ya. Sengaja ngeghosting. Oke, lanjut. karena apalagi kalau di sekolah kan kalau ada teman-teman yang bilang kalau lu sampai bisa dapetin dia gua kasih duit gitu kan. Oh. Ah itu. Oh, ya. Taruhan. Oke. Nah, akhirnya kita taruhan gitu kan kayak gitu kan. Kayak kita taruhan. Nah, oke lah. Jadi Eko dan teman-teman waktu SMA menjadikan perempuan itu sebagai bahan taruhan. Sebagai taruhan. Miris banget. Padahal kita nggak pernah berpikir gitu. Kalau sebenarnya kalau saya kan punya adik perempuan, kalau adik perempuan saya kayak gitu pasti nggak enak banget. Gitu. Cuman waktu SMK itu nggak ada pikirin ke situ kan. Jadi kita ngeghosting orang ya ghosting biasa aja gitu. Jadi ghosting itu udah jadi semacam hobi gitu ya. Hobi. Luar biasa boy. Tapi sebenarnya enak kalau ngeghosting orang gitu kan. Karena kalau kita ngeghosting orang kayak ada suatu apa ya? Kebanggaan tersendiri. kebanggaannya itu di mana? Ini nggak tahu. Enggak gini loh. Kebanyakan orang kalau mereka bilang merasa bam itu kayaknya sombong gitu. Sombong ya, memang sombong. Sombong. Tapi kita lihat nanti apakah sampai sekarang masih seperti itu ya. Lanjut. Tapi Tapi memang waktu kita ngeghosting orang itu enak banget. Enak gitu. Karena tolong jangan bawa kata kita. Iya, saya. Karena saya rasa tidak seperti itu. tapi Daud udah pernah. Aduh. Nanti kita lihat. Oke. Iya. Lanjut. Jadi menurut saya ngeghosting itu enak gitu. Karena ketika kita udah berikan mereka kenyamanan, perhatian gitu. Tiba-tiba kalau kita menghilang, mereka yang nyari kita. Oh, udah pasti ini udah mulai baper sama kita gitu kan. Nah, disitulah kita tahu bahwa perempuan ini mudah untuk didapatkan. Oh, aduh. Sebenarnya Mungkin tidak semua wanita ya. Ya, tidak semua wanita. Oknum. gampang, tapi memang menurut saya ya, wanita itu gampang ketika kita sudah memberikan mereka rasa kenyamanan dan perhatiannya itu cuma dua ini, wanita itu udah mudah membawa perasaan itu baper. Nah, tapi saya percaya bahwa benar juga ada hukum tabur tuai ini. Ternyata korban juga. Lanjut. Jadi bahwa ketika waktu saya SMK ngeghosting orang, pas saya udah lulus gitu dan ingin serius dengan seseorang, ternyata sebaliknya malah aku yang dighosting sama seseorang itu. Jadi dari sini kalau Anda tukang ghosting, Anda harus siap dighostingin. Bertobat. Tapi memang, rasanya sakit juga ya kalau dighosting itu ternyata. Waktu saya dighosting dengan seseorang ini wanita. Ya masalahnya Udah beda dong kalau laki-laki. Ya. Tapi memang benar bahwa ketika kita dighosting dengan seseorang rasanya enak, kayak sakit juga gitu. Sakit. Karena kita udah memberikan dia rasa sayang kita udah sepenuhnya kan gitu.
udah sepenuhnya, udah Udah benar-benar berkorban ya, berkorban waktu, berkorban waktu, uang, berkorban uang, terus dan lain sebagainya. dan sebagainya. Tapi pas merasa kalau kita sudah nggak dibutuhkan, kalau saya nggak dibutuhkan lagi sama mereka, mereka langsung menghilang gitu. Dan mereka akan hadir ketika mereka butuh. Nah, Oh, oke. Jadi dia datang waktu butuh aja. Iya. Jadi waktu nggak butuh ditinggalin. ditinggal. Aduh, Itu memang sakit. Perih, Woi. perih. Bahkan kalau ditusuk lebih sakitan itu kayaknya. Ditusuk ya. Sakit sekali memang kalau ketika kita di ghosting gitu. Tapi ada pelajaran yang saya dapatkan. Dari di-ghostingin dapat Dari pelajaran. ghosting dan mengghosting gitu. Apa pelajarannya? Yang pertama, kalau kita ngeghosting orang, kita akan menuainya di ghosting dengan seseorang. Nah, kalau ketika kita di ghosting dengan seseorang, ada kayak ketika kita sudah merasa kita sudah di ghosting dengan seseorang, nah terus tiba-tiba kayak Tuhan juga memberikan suatu pelajaran bahwa jangan pernah berbuat sesuatu lagi gitu sama seseorang ini, sama orang lain gitu. Karena apa yang kita berikan ke mereka, kita akan terimanya juga gitu. Iya. Dan saya merasa bahwa kalau saya mengghostingin seseorang lagi, adik saya yang di belakang pasti akan dighostingin dengan seseorang gitu. Jadi akhirnya saya mempelajari bahwa kalau saya menyukai seseorang, lebih baik saya tidak usah mengghostingnya lagi gitu. Tapi benar-benar serius gitu untuk menjalani suatu hubungan dengan seseorang ini. Setia. Oh, menarik. Wow. Jadi yang membuat Eko sekarang tidak jadi tukang ghosting lagi. Ya betul, udah nggak jadi tukang ghosting kan? Ya, udah lah. Yang membuat Eko tidak jadi tukang ghosting lagi adalah kenyataan itu. Kalau misalnya kita nggak mau di ghosting, maka jangan mengghosting. Ya luar biasa ya. Dan mengingat adik juga. Bagaimana perasaan kita kalau misalnya adik kita yang di-ghostingin orang? Ya kan, luar biasa. Ada lagi nggak, Bu, yang mau disampaikan dari ghosting? Oke. Nanti di akhir video ini saya akan menyimpulkan dan berbagi sedikit juga pengalaman saya tentang ghosting. Sebelum itu kita akan lanjut ke siapa kira-kira? Karen. Oh, Karen. Karena kan dia kan perempuan kok. Karen korban ghosting atau pembuat ghosting? Pernah sih. Pernah apa? Jelas dong, pernah apa ya kan? Pernah di-ghostingin, pernah mengghosting atau pernah apa? Pernah jadi korban ghosting dan juga pernah ngeghosting. Luar biasa, men. Oke, sekarang kita akan mendengarkan suara wanita. Bagaimana ceritanya? Cerita. Jadi sebelum aku mencoba untuk mengghosting cowok, itu tuh aku lebih sering di ghosting. Apalagi dulu kan aku karena dihimpit. Sering jadi, di-ghosting? Enggak, jadi aku dihimpit kakak kan cowok, terus aku baru adekku cowok. Jadi otomatis aku lebih banyak kayak main dan bergaulnya di lingkungan banyakan cowok gitu. Oke. Terus aku masuklah ke dalam dunia game. Dunia game. Masuk ke dalam dunia game. Bukan masuk ke dalam Jadi dunia apa? game. Kau jadi Fanny gitu. Enggak, maksudnya istilahnya Iya, gamers ngerti. gitu lah ya. Jadi gamers. Jadi gamersan. Nah, Gamers coy. masuklah ke dalam suatu Nah, lanjut. Ya, suatu apa? Circle. Oh, circle. circle. Circle aja. Tolong editor di-cut tolong. Nah, lanjut. Jadi ya sering main game gitu sama cowok-cowok. Nah, ada cowok, dia ini Chinese food. Bukan. Chinese food apa? Makanan Cina. Makanan Cina. Lanjut. Chinese. Nah, Oke, terus oke. dia baik gitu. Baik. Apalagi kalau misalnya udah paket malam dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi. Itu pasti dia sediain makanan gitu. Snack, minum gitu kan. Makan aja. Giliran teman-teman yang lain tuh nggak dikasih, tapi kok terus aku dikasih kan. Aku jadi ngerasa kok nih orang perhatian banget. Nah, itu terbukti kan. terbukti. Jadi kayak gitu tuh berlanjut, cowok ini tuh kasih perhatian kayak gitu. Terus akhirnya aku bilang sama Oh, dia, ini berarti namanya cinwar. kok Cinwar? Kalau cinlok cinta lokasi kan. Kalau cinwar apa? Cinta warnet. Ya. Ya terus udah gitu
karena udah keseringan dia ngasih, ya aku nggak enak juga lah. Terus aku juga ngasih dia dong. Oh gitu. Iya dong. Yang Terus aku siapa ngasih dulu? nih. Iya. Itu harus dipertanyakan itu. Harus dipertanyakan. Harus jelas. Itu Harus jelas itu, aduh. Harus dipertanyakan. Iya, kasih apa? Jadi kan ada tukang nasi goreng buka 24 jam kan. Ya Eh, udah aku bawain. Tukang nasi goreng aja kamu kasih ke dia. Enggak, Oh, enggak. nasinya Oh, dong. nasinya. Nasinya doang, nggak pakai bumbu. Tolong lah. Oh iya. Ayo lanjut. Kasih lah, terus sama minumnya. Nah, terus dia udah seneng banget tuh sambil dia makan kan. Terus dia cerita sama temennya, yang temennya itu ya teman aku juga, otomatis ngasih tahu ke aku kan. Terus katanya dibilang gini, aku kan dikenal itu namanya panggilannya kalau nggak Priscilla, ya Karen gitu kan. Terus dibilang, Priscilla, itu loh dia ini si Koko katanya. Oh, si Karena- Koko. Oh, ternyata panggilannya. Chinese food. Makanan. Enggak, lanjut. Tolong lah. Terus dia bilang, si Koko katanya dia ngerasa kamu balas perasaannya dia gitu kan. Karena setelah waktu dia ngasih kamu sesuatu, kamu ngasih dia balik, itu dia mikirnya kamu membalasnya. Terus aku kan bilang, ya aku nggak enak gitu kan, karena dia keseringan ngasih tapi aku nggak pernah ngasih gitu. Akhirnya kan itu kayak cuman gimana ya, membalas kebaikannya dia gitu. Tapi itu kan disalahartikan. Nah terus aku nggak tahu kenapa tiba-tiba pokoknya dia kayak gitu aja. Sekitar ya 3 minggu udah terlalu sering lah. Tiba-tiba pas hari dimana kita lagi main rame-rame tuh paket malam, dia bawa cewek. Aduh. Sakit sekali. Itu dulu. Ceweknya siapa setau mamanya, adiknya, ya kan? Jangan Tanyakan bohong. itu. Lanjut. Pertama positif, wih ada teman baru nih, soalnya kan jadi ada temennya kan cewek, tiba-tiba bawa cewek. Terus jujur aja selama berbulan-bulan itu kita sering main bareng, duduk sebelahan, terus sharing makanan gitu, kan baper ya. Terus aku nyaman, dia anterin aku pulang, jemput, kayak gitu. Terus tiba-tiba dia bawa cewek, terus aku tanya, siapa? Ini ya mau gabung juga sama kita ya? Oh iya, Koko belum kasih tahu ya sama kamu. Astaga, itu udah panik banget, udah panas dingin, udah kayak aduh males banget gitu kan. Dengar kenyataannya tuh males. Terus tiba-tiba dibilang, oh ya ini kenalin cewek gue kata. Tunggu. Ini kayaknya melenceng dari pengertian ghosting ini kayaknya. Kan ghosting itu mengakhiri hubungan pacaran kan tentunya, ya kan? Ini Karen emang udah ada hubungan pacaran sama Koko itu? Sama kayak ini, TTM kayak gitu. Oh TTM, ya ampun. Berarti kamu Jadi- TTM, terus si Koko ini bawa pacarnya, terus kamu merasa dihianati gitu. Jadi sebetulnya HP-nya dia tuh isinya tuh asrama putri gitu. Jadi siapa yang pas? Jadi dia perhatiannya nggak cuma sama aku. Nah Jadi ternyata dibeli. dia jadi. Tapi kamu korban gitu. Tapi Jadi aku korban korban. salah Ternyata dia satunya. lebih nyaman sama ya itu ya karena yang tulus akan kalah sama yang mulus. Wah, berarti dia nggak mulus. Nggak lanjut. Ya kayak gitu kan. Terus pas dilihat, iya juga sih ya aku ya apalah gitu kan. Kan, pas dilihat ceweknya oke lah. Ceweknya juga main game Dota gitu kan. Oh, main Dota. Terus si Koko ini juga kan mainnya Dota. Ya udah otomatis sama dong. Terus selama ini kita chattingan, telepon, antar jemput, kasih makanan. Panggilannya kirim apa? makanan. Pipi Mimi? Hmm? Panggilannya apa? Pipi? Enggak apa-apa. Dia panggil aku adek. Oh, iya. ada. Aku panggil dia Koko, tapi kayak nyaman aja gitu. Oh, nyambung ya, nyambung. Nyambung. Tiba-tiba bawa ceweknya gitu, ceweknya. Katanya udah 3 hari jadian. Aduh. Itu kayak langsung kan Ketika dia yang kau cinta. Ya, lanjut. ya dari kejadian itu aku jadi gimana ya ngerasa wah kok cowok main-main gitu loh, padahal aku udah ngerasa Koko ini tuh serius gitu sama aku. Ya udah otomatis pengen lah kayak nyoba cobalah aku pengen sekali-sekali kayak gitu kan. Terus tapi aku tanya dulu nih sama cewek aku yang di cewek aku lagi. Aduh, jangan memunculkan kasus baru dong. Cewek aku enggak maksudnya temen cewekku. Oh, temen cewek. Dia dikenal dengan gonta-ganti cowok gitu lah, gitu kan. Terus aku tanya sama dia kalau misalnya aku mainin cowok kayak gini gimana? Ya udah coba aja gitu kan. Seru
gitu-gitu. Kemakan dong, itu SMA tuh. Terus sama kejadiannya juga, aku lagi main game juga di dunia gaming. Jadi orang ini orang Jakarta, dia kerja di Bogor, ngekosnya di Bogor. Terus main kan, aku langsung deketin kan. Ada mama. Nah, lanjut. Terus aku deketin, aku mau main bareng nggak gitu. Mau main apa emangnya? Main PUBG gitu. Oh sama-sama. Oh, main PUBG. Terus ID, tukeran ID gitu. Berarti udah nggak di warnet lagi? Oh, main PUBG tapi di PC? Di PC, Oke, lanjut. PUBG PC. Terus udah gitu, oke. Nah, pertama aku treat dia, kasih dia perhatian itu dengan minuman gitu. Aku kasih dia kopi gitu kan, kopi dalam botol gitu. Terus ini kak gitu kan, makasih banget. Terus dia bilang, kok kamu tahu sih kesukaan aku? Dia bilang, terus kira banget orang kopinya cuma satu jenisnya gitu kan. Terus ya udah aku kasih. Akhirnya kita tukeran nomor telepon, kita chatting, kita telepon, sampai dia juga adik aku pernah mergokin aku, diantar pulang sama cowok itu gitu kan, naik motor. Terus sering adik aku tuh lihat gitu kan, kayaknya punya cowok baru nih gitu kan. Terus iya, terus dia Kamu langsung bilang iya gitu? iya gitu, biar nggak kelihatan salah gitu. Terus ya udah kan, kita chattingan, teleponan. Terus lama-lama aku bosen, enak juga ya, capek. Belum jadian tapi kan, belum jadian. Belum, tapi dia minta kepastian. Dia bilang kayak gini, gimana nih, kita mau lanjut atau enggak? Dia bilang kayak gitu kan. Terus udah gitu, kita jalanin dulu aja kak gitu, lihat ke depannya gimana. Oke, dia bilang gitu kan. Ya udah cukup dewasa juga lah. Terus udah gitu, dia nembak aku di tempat warnet itu dengan bunga juga coklat. Rasanya. Terus itu aku aduh Tuhan. Terus aku malu banget. Kayak di film-film itu. Dia ngasih bunganya sebelum sujud gak? Enggak dong. Oh enggak. Cuman tiba-tiba kita lagi nunggu kan, waiting list gitu karena antri. Terus tiba-tiba dia dateng, dia ngasih bunga sama coklat gitu. Terus rame banget, wah gitu kan. Terus dia langsung nembak gitu. Ngomongnya enggak kayak langsung, "Weh, gue mau nembak nih." Enggak, tapi dia duduk di sebelah aku, terus dia ngomong, kayaknya kakak harus ungkapin sekarang. Kakak, bukan koko lagi nih ya. Bukan. Harus ungkapin sekarang sebelum kamu diambil orang lain gitu kan. Padahal dalam hati aku sama sekali nggak baper sama dia gitu kan. Terus aku bilang, ya udah kak, jalanin aja dulu. Aku terima bunganya sama coklatnya dong. Terus cuman berjalan beberapa hari gitu kan. Aku ngerasa kayak orang ini karena kerja juga kan. Terus jadi dia sibuk lah, inilah itulah. Terus lama-lama ya udah, aku jarang chat dia, aku lebih main game. Terus pernah tuh dia telepon, aku lagi main game, dia telepon. Terus aku cuman gini, lagi main game nanti aja ya. Terus aku matiin tuh. Terus nggak aktifin data kayak gitu kan. Terus lama-lama aku menghilang, nggak ada kabar. Pokoknya udah deh, aku bodo amat sama dia gitu. Terserah dia mau kerja, mau dia dapet cewek lain, terserah gitu kan. Karena ini pikirannya baru cuma main ghosting game. yang hakiki. Terus tiba-tiba dia datengin aku ke warnet. Dia datengin, dia tanya, "Kamu kenapa nggak jawab telepon kakak?" Dia bilang kayak gitu kan. Terus kayak gitu, "Ya karena aku lagi main game." Terus temen aku bilang, "Berantem dulu aja, malu gitu kan." Ya udah, kita keluar kan. Terus udah gitu, "Kamu tuh maunya gimana sih?" Dia bilang kayak gitu. Aduh, aku inget banget tau. "Kamu tuh maunya gimana sih? Kamu tuh serius nggak sih sama kakak?" Dia bilang kayak gitu. Nggak tahu. Soalnya aku cuman ya tertarik aja sama kakak gitu, suka sih sama kakak, tapi ya gitu, aku nggak tahu sama perasaan aku sendiri ya. Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, "Ya udah kalau kayak gitu, setidaknya kamu bilang dong gimana perasaan kamu, jangan gantungin kakak kayak gini." Terus aku bilang, ya udah, kita ya udah selesai aja gitu, maksudnya nggak usah dilanjutin lagi. Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia gitu, "Maksud kamu?" Terus ya udah, kakak dengan dunia kakak sendiri, aku masih mau main game, karena kalau aku udah main game pasti nggak fokus sama hubungan kayak gini. Terus maksud kamu dari awal kamu kasih kakak perhatian gini, ya itu karena aku tertarik sama kakak gitu kan, tapi bukan berarti aku memang mau memiliki kakak sepenuhnya." Aku bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, Sakit, aku sakit. terus pokoknya dia singgung-singgung tentang dulu aku kasih dia perhatian, terus kalau nggak bisa tidur sambil teleponan kayak gitu kan. Terus aku langsung,
ya udah kita selesai aja kayak gitu, aku bilang kayak gitu sih. Terus aku langsung menghilang dan nggak ada kontak, terus dia blokir aku. Aduh, gitu ya, langsung lost kontak gitu. Dia langsung lost kontak gitu aja. Aku hilang, dia nggak ada kabar, aku juga udah Sampai sekarang. sampai sekarang. Aduh. Ya, terus gimana lagi? Ada cerita lagi? Dan akhirnya setelah kejadian itu aku lebih sering di ghosting. Oh, aduh. Sampai sekarang. Jadi benar kan? Jadi gimana? Pelajarannya apa dari situ? Jadi Dari pelajaran kisah itu. yang aku dapat, Buat kamu semakin candu untuk mengghosting atau gimana? oh enggak dong. Oh, enggak. Buat Nggak sadar. enak, buat di sadar. ghosting itu jujur nggak enak banget gitu kan, karena ditinggal pas lagi sayang-sayangnya juga. Aduh. Terus dalam suatu hubungan kan itu komunikasi penting banget, Ya. kejujuran, bener-bener keterbukaan lah, gimana sih perasaan kita sama lawan jenis kita kayak gitu. Di situ yang membuat suatu hubungan itu akan berjalan dengan baik kalau kita bisa terbuka satu sama lain. Tapi kalau misalnya kita cuman main-main kayak gitu, ya pasti hasilnya kayak gini, nggak akan pernah dapet tujuannya kemana. Jadi pelajaran yang aku dapet itu berharga banget. Tetaplah mencintai walaupun disakiti. Ya mencintai di sini maksudnya mengasihi ya, karena kan mengasihi kan siapapun kan harus mengasihi. Oke. Jangan ghosting lah semua orang. Oh. Kalau nggak mau di ghosting. Iya, kalau nggak mau Jadi di ghosting. jadi kayak gini, kita harus mampu untuk tetap mencintai walau disakiti. Tapi kita harus berani juga mengambil keputusan, Ya, melanjutkan atau mengakhiri. Iya kan? Karena kita juga Waktu- tidak mau tersakiti kan. Iya. Iya. Waktu kita mengakhiri, bukan berarti kita mengakhiri kita mengasihi dia, tidak. Kita mengasihi dia, kita tetap mencintai dia, karena aku yakin cinta sama kasih nggak beda. Tapi dengan status yang berbeda. Iya. Kalau dulu saya mengasihi kamu sebagai pacar, tapi sekarang saya mengasihi kamu sebagai mantan pacar. Kenapa? Karena waktu kita mencintai seseorang, jangan lupa juga kita mencintai diri kita. Ada nggak sedikit teman-temanku yang mereka rela berkorban banyak hal untuk orang yang dia cintai sampai dia lupa untuk mencintai dirinya. Sehingga waktu hubungannya itu nggak sesuai dengan ekspektasi, dia gila sendiri gitu. Nah, dari sini kita belajar, dari kasus ini kita belajar. Buat kalian yang korban ghosting, ya kan, cintailah mereka, tetap kasihi mereka. Mungkin bukan sebagai pacar lagi, tapi sebagai mantan pacar. Karena aku yakin gini, nggak semua orang yang hadir dalam diri kita itu akan menjadi pasangan hidup. Tapi bisa juga menjadi pelajaran hidup. Gitu tuh. Tapi bener. Ya nggak semua yang masa semua orang harus kita jadikan pasangan hidup. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita membangun suatu hubungan bukan sebagai pasangan hidup, tapi sebagai pelajaran hidup gitu. Lebih baik sakit sekarang dan nggak sakit lagi daripada kita memelihara rasa sakit itu dengan terus mencintai dia yang tidak mencintai kita. Tapi aku mau tanya nih sama cowok-cowok nih. Cowok-cowok ini kan suka kasih perhatian dan kenyamanan yang berlebih gitu ke perempuan. Oknum. Oke, oknum lah Oknum. gitu ya. Terus tiba-tiba mereka menemukan seseorang wanita yang lebih gitu. Istilahnya mereka nggak temukan di aku tapi ditemukan di orang lain dan mereka beralih ke sana gitu. Oke. Itu tuh kalian itu kenapa? Otak kalian itu kenapa sih? Gimana ya? Aku jujur ya, aku agak kesulitan menjawab itu karena aku nggak kayak gitu. mungkin aku ada Ini yang kayak gitu. Oke. Kenapa ya bisa seperti itu kan? Cuma kayak gini loh, kalau kita sekarang kalau laki-laki ini mencari yang lebih baik sebenarnya. Ketika mereka pindah itu mereka mencari yang lebih baik. Oke. Karena kalau dia masih ada kayak gini, masih ada kekurangan kayak gini kan. Loh, kalau kadang laki-laki itu sulit untuk menutupi kelemahan yang ini gitu. Oh gitu. Makanya dia berpindah gitu ke orang lain. Padahal kalau kita melihat, kalau kita mendapatkan orang itu, maka kita juga harus menerima juga kekurangannya. Oh, masuk akal. Ya jelas. Jadi setiap orang itu kan pasti mempunyai kelemahan. Jadi kalau sebenarnya kalau kita meninggalkan dia gitu, berpindah alih gitu, sebenarnya cuman
kayak kita mau kelebihannya dia doang loh. Oh, Kelebihannya oke. dia doang gitu. Karena nggak ada di dia gitu. Oh makanya, sederhananya kayak gini. Kenapa ada laki-laki yang meninggalkan pacarnya padahal pacarnya nggak ada salah? Karena laki-laki itu mau cari pacar yang lebih baik daripada dia. Lebih baik. Padahal itu salah. Kenapa? Karena setiap orang pasti ada kekurangannya masing-masing. Kelebihan yang ada sama cewek itu belum tentu kelebihan yang ada sama cewek itu memang nggak ada sama cewek ini. Tapi kelebihan yang ada sama cewek ini belum tentu ada di cewek itu. Cewek ini ya. Jadi setiap cewek pasti ada kekurangan. Ada kekurangan dan ada kelebihannya. Jadi tolong buat laki-laki yang nonton video ini, kalau kamu putusin pacar kamu karena mau cari yang lebih baik, kamu salah. Karena pacar yang kamu dapatkan yang terbaru ini juga pasti ada kekurangannya. Nah, buat para wanita nih, buat Mbak Karen ini ya, pesannya kayak gini buat kalian. Yang salah itu bukan cuma laki-lakinya, tapi yang salah juga kamu. Kenapa kamu menyedihin laki-laki yang kayak gitu? Gitu loh sebenarnya. Ya kalau dia ninggalin kamu ya sudah pergi, dia tidak pantas bagi kamu. Ya dia tidak pantas. Justru yang rugi dia karena dia meninggalkan wanita yang setia sama dia. Itu baru Oke. satu, ada yang kedua lagi. Oke, yang kedua lagi. Oke. Yang keduanya nih. Nih yang keduanya. Ini kameramen kita sampai udah tidur. Jadi yang keduanya itu adalah wanita yang paling susah dikasih tahu, keras kepala. Oke. Nah ini yang membuat laki-laki itu kayak semakin lama rasa menyayanginya itu hambar gitu, hilang. Oh. Gitu. Karena kita udah bilang sama dia udah berapa kali gitu kan. Kayak gini contohnya, waktu itu aku pernah gitu pacaran. Gitu. Nah terus mantanku ini, waktu dia pergi sama mantan gebetannya gitu. Mantan gebetannya tanpa sepengetahuan aku gitu. Nah di situ pas aku tahu, aku masih bisa mengampuni kan, masih bisa maafkan gitu kan. Nah itu baru pertama. Kedua kali dia video call dengan mantan pacarnya itu di depan aku langsung gitu kan. Itu udah di situ kayak kita muncul kayak rasa, apa sih kok cewek kayak gini kan? Kita udah bener-bener sayang sama dia, tapi malah dia buat kita seperti itu gitu. Itu masih juga kasih ampun gitu kan. Masih kita kasih tahu gitu. Nah yang ketiga kali waktu itu dia pulang ibadah dengan mantannya sambil pergi jalan-jalan atau apa kemana gitu. Mereka udah di situ baru udah akhirnya rasa sayang kita semakin lama semakin menurun gitu. Akhirnya kita memilih mencari yang lain gitu. Karena dari sifatnya dia ini yang susah dibilangi itu kita udah nyerah gitu kan. Sebagai laki-laki udah nyerah gitu. Karena seharusnya kan seorang wanita itu menjadi penolong. Ya Pak ya. Oke, aku dapat poinnya. Jadi laki-laki yang kemungkinan kedua, bukan kemungkinan yang kedua. Alasan yang kedua gitu lah ya. Kenapa dia pilih wanita yang lain? Karena wanitanya itu kadang karena wanitanya udah nyakitin dia gitu ya. Atau biasanya posesif gitu lah. Apa-apa harus ngatur. Gak boleh kayak gini, gak boleh kayak gini. Kayak buat akhirnya laki-laki gak nyaman. Ini dua kemungkinan. Saya berharap ini bisa menjawab Karen. Cowok yang lakuin Karen itu ada di alasan yang mana? Alasan yang pertama atau alasan yang kedua gitu kan. Kalau alasan kedua artinya Karen harus mengubah diri gitu kan, lebih baik lagi. Kalau di alasan yang pertama ya nggak perlu sedih gitu kan. Karena nggak cuma satu cowok coy, ya kan? Tapi sebenarnya tau nggak yang pertama ini nih, kalau dia sampai meninggalkan seseorang ini, sebenarnya dia rugi. Karena banyak cowok-cowok lain yang mengagumi wanita dia yang pertama. Tapi ketika dia sudah dapat, dia malah pindah. Ya, itu betul. Buat para laki-laki bisa ucapkan terima kasih melalui Bung Eko. Karena pertanyaan yang dilontarkan oleh wanita sudah berhasil dijawab. Ya mungkin seperti itu ya. Oke. Nah sekarang kita mau next dulu nih. Kita mau lari ke Korea. Rambutnya itu kayak horden. Halo Abang Jago. Mau panggil Abang, Koko, apa Kang atau Mas, apa Pak D, apa Om? Bro. Koko. Enggak. Ya bro, gimana nih? Bro Daud ini gimana nih? Pernah ngalamin ghosting nggak? Pernah ngalamin di ghostingin nggak? Dua-duanya. Kok Iya sih. kayaknya paling tahu dia. Enggak, bukannya paling tahu, emang benar. Oh memang benar betul.
Saya Mungkin itu prediksinya pernah, benar. iya, pernah di ghostingin juga, pernah juga saya mengghosting. Mengghosting, oke. Ya, Gimana ceritanya? awal saya di ghosting itu pertama, ya karena kan saya masuk dalam dunia percintaan itu kan. Dunia percintaan. Siap. Dunia percintaan. World of love. Ya saya masuk dalam dunia percintaan itu di mana Mungkin dunia pacaran itu. Iya, pacaran. Karena ada orang yang pacaran tanpa didasari rasa cinta. Oh, iya. Tapi didasari apa? Keinginan. Keperluan Keperluan. finansial. Ya, lanjut. Di awal saya masuk sekolah menengah atas ya itu atau SMA, di mana saya sudah menyukai seseorang. Ya, Seseorang ini apa? Perempuan laki-laki? ya perempuan. Perempuan. Udah beda dong. Puji Tuhan. Nah, di mana aku itu waktu itu gimana ya? Aku sudah ungkapkan perasaanku sama dia kan. Nah, ya waktu itu dia terima. Nah, gini ya, dia terima. Tapi pas saya selidiki ternyata dia udah duluan punya pacar. Oh, Gitu. Dia udah duluan punya pacar sebelum saya mengetahuinya. Wow, jadi kamu tuh diterima sebagai yang nomor 2. Iya, bisa jadi seperti itu. Jadi yang kedua. Bisa jadi yang ketiga atau yang keempat, kita nggak ketahuan. Iya. Yang ketahuan satu. Satu. Ya, lanjut. Ya, tapi waktu itu aku ketahui itu bukan karena aku ketahui sendiri, tapi ada orang yang kasih tahu gitu loh. Oh, oke. Maksudnya gini loh. Waktu itu saya kan jalan sama temanku, terus dia bilang kayak gini. Kamu nggak curiga sih sama pacarmu yang kayak gini? Loh, maksudnya kayak mana? Loh, kok kayak ada? Iya sih, saya menurut aku waktu itu ya kayak agak beda orang ini. Kayak misalnya saya masuk chat duluan, kayak lama banget dia balas. Balasnya padahal Iya. online. Padahal tapi lama mungkin itu ketimbun-timbun. Iya, kalau Ketimbun-timbun. dia ngalami hal yang sama, tolong komen di bawah, tolong. Mungkin karena itu ketimbun-timbun ya. Supaya Daud nggak merasa sendiri. Masa cowok se-Korea Daud bisa digituin sih? Aduh, namanya juga perasaan. Kan bisa berubah kan. Oke, ya, terus? Ya saya tidak tahu waktu itu ternyata dia udah punya pacar baru kan. Nah, tapi yang saya ketahui dari teman aku waktu itu ternyata dia lihat juga. Ternyata dia jalan sama cowok lain. Gitu. Gini loh. Udah kayak film-film aja, iya. Mas. Iya emang. Emang waktu itu kayak drama. Iya tapi memang kenyataan seperti itu. Oke. Ya waktu saya mau nyamperin dia di rumah ternyata dia sementara pacaran di rumahnya juga. Terus dia alasannya dia kayak gini. Enggak lah, dia cuma saudara aku. Tapi iya, cowok itu juga aku kenal gitu loh. Nah, dia juga aku kenal. Orang itu juga aku kenal. Tapi dia beda tempat sama cowoknya, sama cewek itu. Maksudnya beda desa. Iya, beda desa gitu kan. Terus waktu itu bilang, "Kok gini?" Aku bilang, "Saudaranya kenapa? Hubungan saudaranya di mana?" Tapi itu cowok itu memang satu sekolah sama aku. Cuma dia beda desanya. Berarti cowok itu tahu juga kalau kamu pacarnya dia? Nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga, oke. Iya. Nah, waktu itu terus aku tanya, dia alasan kenapa dia kayak gitu. Terus dia bilang sama aku, memang dia terima aku waktu itu cuman keadaan terpaksa waktu itu. Cuman karena dia ada masalah sama cowok yang pertamanya itu. Aduh, gitu. Makanya jadi pelampiasan, guys. Iya, bisa jadi cuma menutupi kesepiannya itu, Salahnya kosongannya tuh. gitu. Apa? Salahnya tuh di sini kadang nggak perempuan nggak laki-laki gitu. Kalau lagi ada masalah bukannya cari Tuhan malah cari ke Luar biasa. Physical distancing. Lanjut. Ada yang mau aku sampaikan tapi nggak enak. Lanjut terus. Ya mulai dari situ sih aku udah berpikir ya, kok kalau aku kayak gini terus ya kapan aku bahagianya gitu loh. Iya, gimana kan hidup kan harus cari yang kebahagiaan. Ya terus aku berpikir, cobalah aku kayak gitu kan. Ya, iya. Berat dari sini aku dapat pelajaran gini. Korban ghosting itu bisa jadi pelaku ghosting. Iya. Iya. Hah? Iya bisa Iya jadi. kan? Kenapa orang ghosting bisa jadi karena dia jadi korban ghosting? Iya. Akhirnya kenapa kok? Karena sama kan tadi kan? Mungkin karena Di dia awal udah terlalu kecewa gitu. Pertama jadi pengghosting. Nah, kalau Eko tadi kan dia mengghosting terus di ghosting. Ya Gitu kalau loh, aku beda. kalau dia tadi dighostingin terus mau ghosting. Iya. Ini dighostingin terus mau mengghosting. Mengghosting, Oke, ya. lanjut. Ya aku udah tahu kan dia udah punya pacar baru, terus aku berpikir ya cobalah aku kayak gitu. Karena aku juga kan nggak mungkin keadaan aku gitu kan kayak Jadi gitu. terinspirasi. Iya terinspirasinya yang negatif ya. Iya waktu itu ya aku coba cari taruh perhatian aku sama cewek lain gitu. Terus kayaknya dia udah baper atau gimana gitu, terus
Ya sampai situ aku ungkapin perasaan aku sama dia kan. Ya namanya juga kan kebanyakan orang yang bilang kan cowok itu kebanyakan pacaran itu cuma pakai logika, nggak pakai perasaan. Itu kalau laki-laki Laki-laki, pakai logika. logika. Kalau Kalau cewek perempuan pakai pakai perasaan. perasaan. Ya karena Dan uang sebenarnya. Mas, nggak semua sih, cuma sebagiannya aja. Gitu lanjut. Mungkin pikiran kayak gitu nggak? Nggak ya? Oh iya karena dikasih makanan kan. Ya. makanya kan dibilang tadi kan kalau mau ngeghosting orang itu harus cari kasih perhatian sama kasih nyaman. Oh, itu tutorial tips dan trik kalau mengghostingin. Aduh, bercanda. Ya dia kan udah terima waktu itu kan, ya dia udah terima. Terus kayak gini ya, nggak jauh sih yang kayak saudara Eko bilang tadi. Di mana saya taruhan sama temanku gitu loh. Oh, aduh, wanita jadi bantalan. Iya. Oknum. Bukan taruhan cuman kayak mana ya, kayak hiburan atau gimana, terus bilang Hiburan. cobalah kamu tanya cek ini, kita taruhan gitu loh. Kalau kamu bisa dapat, aku kasih ini gitu loh. Kayak taruhan gitu. Terus aku cobalah. Tapi aku waktu itu nggak, menurut aku sih susah lah. Ya memang sih susah aku dapat waktu itu. Terus yang dapatnya itu si teman aku itu yang dapatnya. Terus kok bisa gitu loh. Terus Aduh, tak keluar tuh logat Manado sama. Ada orang Manado komen Ada. di bawah. Terus gini loh. Waktu itu kan yang dapat itu kan teman aku. Terus aku coba cari yang lain gitu loh. Tapi waktu itu aku udah punya pacar lagi. Ya, aku udah punya pacar lagi. Terus aku tanya lagi cek yang lain, terus kok kayak gini? Ceknya loh, kok maksudnya nggak jauh sih yang kayak mengghosting aku waktu itu kan. Kok kayak udah beda juga kayak gini. Kenapa dia udah di chat kayak gini, maksudnya lama tapi online sih. Ya aku udah berpikir bilang, malah masa chat bisa kayak gini terus aku nggak bisa gitu. Sama-sama kita kan bisa. Nah, terus waktu itu aku mau keluar kota kan waktu itu kan. Ya aku mau keluar kota waktu itu, tapi aku nggak kasih kabar sama dia. Nah aku cuman maksudnya keluar tapi keluar diam-diam gitu. Nah, tapi dia nggak tahu, pas dia tahunya aku udah di situ, udah di tempat tujuan aku itu waktu itu kan. Terus dia tanya, kenapa kamu nggak kasih tahu aku? Aku bilang, kenapa harus kasih tahu sama kamu? Oh, Iya. Karena Inilah. gini lah. Belum selesai lanjut. Nah, dia bilang kenapa nggak kasih tahu sama aku gitu lah. Bilang ya, aku berusaha untuk nggak kasih tahu. Mungkin kayak gimana ya bilang itu ya? Kayak bukan surprise sih namanya. Kalau surprise itu kan ini kejutan gitu loh. Supaya bilang setidaknya kan harus dikasih tahu gitu loh. Dia bilang kayak gitu loh. Ya nggak usah lah, nggak apa-apa, udah terlanjur pun di sini. Tapi waktu itu aku udah punya pacar lagi gitu. Waduh, jadi fuckboy guys. Aduh, jadi playboy nih. Itu kan karena kan saya berpikir masa cewek bisa mengghosting orang, oke, terus oke. saya nggak bisa gitu loh. Iya. Kayak bisa dibilang karma. Tabur tuai. Tabur tuai, bukan karma, tabur tuai. Nah, sampai situ terus aku udah mulai situ, aku udah nggak, maksudnya udah nggak ada komunikasi lagi, Kontak perlahan lagi. gitu loh. Aku udah Mulai lost contact. iya lost contact gitu loh. Tapi dia tetap chat aku waktu itu. Dia bilang dia PP apa semua, tapi aku nggak balas. Aku cuma dari bukan iya. ping, Ping lagi lah. Tapi aku nggak balas. Terus sampai waktu saat itu ini loh, sampai nomornya itu aku blok. Kenapa? Karena aku nggak mau ketahuan. Oh gitu. Kenapa nggak bikin WA baru aja? Inilah. Diblokir supaya dia bisa menghubungi yang lain. Padahal kan bisa bikin WA baru. Oh kan waktu itu belum ada WA mod. Ya kan waktu itu kan belum ada. Oh, belum ada WA. Belum ada. WA belum sekarang. Belum ada aplikasi ganda. Oke, lanjut. Ya, Kenapa nggak lewat Telegram apa BBM? Itu kok kamu nggak profesional sih? Ya saya kan waktu itu kan Bercanda. belum mengenal yang Iya. seperti itu. Oh ya, lanjut. Ya, mulai dari situ saya udah berpikir, mungkin saya harus berhenti lah dari kayak gini. Maksudnya saya juga bisa sadar sendiri ya perasaan seseorang gitu gimana. Iya. Karena saya sudah kan pernah merasakan gitu kan. Gimana rasanya disakiti gitu loh. Apalagi menghilang tanpa kabar. Ya kan? Oh. Jadi Daud merasa bahwa itu tidak baik. Daud Iya. merasa ditinggalin itu sakit. Ya makanya dari situ saya sudah sadar. Lah kok aku kayak gini terus, karena aku juga kan udah pernah merasakannya. Ya, Ya kan? betul. Ya, jadi saya berpikir udahlah, nggak usah lah. Sekarang aku fokus aja sama satu orang ini gitu. Wah, mantap. Nah terus yang fokus satu orang waktu itu sampai sekarang enggak? Hah? Ya udah enggak. Oh, Ya tapi
Tapi berakhirnya udah enggaknya bukan karena ya kamu bukan mau berarti ada ghostingin dia. mengghostingi atau dighostingi. Nah, Iya, tapi karena memang nggak pas ya. Memang udah nggak pas Udah pas. itu. Ya, betul. Ya ini menarik nih. Jadi dari Daud dia berhenti ghostingin orang karena dia sadar Iya, bahwa karena ghosting menyadari itu gitu. nggak enak. Iya, karena mengghostingi itu tidak enak. Iya, makanya dia Makanya- nggak mau lagi mengghosting. Iya, makanya saya sampaikan mendingan kalau memang kita tidak mau untuk dighostingin, mendingan kita nggak usah ghosting. Iya, betul, jangan ghosting. Menarik Karena sekali. sama-sama kita juga punya perasaan gitu. Ya, ini pertanyaan terakhir sebelum video ini berakhir. Karen, Eko, sama Daud, waktu kalian dighostingin, kalian jadi jauh dari Tuhan apa jadi semakin dekat sama Tuhan? Ya, kalau aku waktu dighostingin sih, ya sempat jauh sih dari Tuhan. Ya. Tapi habis itu dekat lagi. Ya karena mungkin panggilan lagi. Jangan mungkin, bro. Ya memang pasti lah, pasti. Pasti. Oh, jadi waktu itu jauh dari Tuhan tapi akhirnya jadi dekat lagi. Iya, dekat lagi. Oke, sekarang kalau Eko bagaimana? Kalau waktu aku di ghosting itu malah membuat kita jauh daripada Tuhan. Oh, jauh dari Tuhan. Kalau Eko jauh dari Tuhan. Karena- Kalau dia jauh jadi dekat lagi, kalau Eko jauh. Jauh. Jadi dekat lagi nggak sekarang? Dekat Kalau lagi. dekat lagi. Ya, karena Karena kalau anak-anak muda kan kalau udah di ghosting kayak rasa sakitnya itu luar biasa. Mereka malah lebih menuju mendengarkan lagu-lagu duniawi. Iya. Iya. Oh, ya. Bener. Iya nggak Bi ya? Eko berusaha mencari orang-orang yang sependapat dan sepaham sama dia. Jadi kalau waktu aku Tunggu. Bener gak? Jawab di bawah. Bener gak? jawab deh. Jadi kalau aku waktu itu kalau pas udah habis di ghosting orang pasti dengerin lagu yang galau-galau kayak yang kata yang aku disedang sayang kayak itu. Oh, iya. Tiga itu. Menepi. Menepi. Itu judul lagunya. Jadi kalau Eko jadi jauh sama Tuhan. Karena di ghosting. Oke, terus yang buat Eko jadi dekat lagi sama Tuhan apa? Seseorang lagi. Oh, seseorang Wih. buat seseorang dekat sama Tuhan. Oke, kita simpan jawabannya. Nah, kalau Karen gimana? Ini kayaknya lagi mikirin jawabannya. Kira-kira aku milih yang mana ya? Enggak. Jawab aja dengan jujur. Waktu di ghosting, Waktu di ghosting buat Karen jauh dari Tuhan atau justru semakin dekat dengan Tuhan? iya sih, jauh. Jauh, jadi jauh dari Tuhan. Oke. Kenapa? Mempersalah jadi keadaan itu Buat Karen mempersalahkan Tuhan. Iya, terjadi itu karena Tuhan gitu kan. Jadi kayak Tuhan tuh sengaja menghancurkan hati Karen dengan Seolah gitu ya. kejadian kayak gitu kan. Aduh. Gitu. Pica air mata, enggak apa-apa. Air mata itu butuh Karen keluarkan karena air mata itu air. mengungkapkan perasaan gitu. Enggak, Karen ya betul mengungkapkan perasaan teh. Karen itu butuh mengeluarkan air mata karena air mata itu adalah air yang berguna dan berfungsi untuk menghapus jejak yang menyakitkan itu dari kehidupan. Asik. Tapi sebenarnya kalau orang yang udah sampai meneteskan air mata dia sudah benar-benar tulus banget dia. Enggak apa-apa. Oke, kita tunggu sampai air mata Karen kering. Nah. Oke, itu buat Karen jadi sedih. Jadi buat Karen jauh dari Tuhan gitu. Iya gitu kan. Terus yang buat Kalau perempuan itu kalau udah sakit hati, kalau nggak dengerin lagu yang liriknya itu pas gitu kan dengan keadaan dia, kalau nggak lihat kayak quotes, postingan Instagram yang memang mewakili perasaannya kayak gitu kan. Terus karena keseringan kayak gitu sambil dengerin lagu galau, bukan lagu rohani ya, lagu galau, terus sambil lihat-lihat postingan, itu tuh kayak semakin meyakinkan aku kalau emang aku tuh ditakdirkan untuk disakiti kayak gitu. aduh. Jadi itu yang Buat membuat kalian? aku kadang Tuhan sebenarnya Karen ini lahir di dunia itu bisa nggak sih ngerasain yang namanya dicintai dengan tulus oleh seseorang gitu. Oke. Yang emang Karen tuh pengen kayak orang-orang gitu, orang-orang yang Karen lihat kalau di postingannya mereka pacaran itu bahagia. Ya pasti mereka ada masalah, tapi setidaknya bisa nggak sih ngerasain sebahagia itu gitu loh. Yang Karen rasain itu selalu disakitin, di ghosting. Ini kayaknya nih
korban pacaran settingan ini. Jangan salah, orang-orang yang pasang-pasang foto bahagia dengan pacarnya belum tentu beneran bahagia karena ada pacaran settingan yang dibuat untuk mencari pundi-pundi endorse di Instagram. Jadi Karen jangan ketipu. Mungkin kayak gitu juga. Tapi kan kalau dilihat dari sisi keharmonisannya gitu, mereka tuh bisa nunjukin mereka adalah pasangan yang harmonis. Jadi itu yang membuat Karen berpikir, alah Tuhan aja udah ngehancurin Karen sampai segininya gitu. Oh, Tuhan yang selain. Iya, sampai nggak makan, bener-bener lupa berdoa. Makan nih, biasanya berdoa ini nggak, udah aja makan gitu kan. Karena galau. Terus iya, makan aja makan, nggak berdoa. Terus mau berangkat kemana nggak berdoa, karena mikirnya gitu. Tuhan, aku tuh udah berdoa kayak gini loh, pergumulanku, hubunganku tuh kayak gini, aku udah serahin sama Tuhan. Tapi Tuhan malahan menghancurkan hubungan aku gitu. Padahal yang aku mau adalah hubunganku berjalan dengan baik. Bolehlah ada masalah, ya pasti ada masalah dalam suatu hubungan. Tapi yang nggak sampai segininya juga gitu. Sampai aku nggak bisa mengendalikan diriku sendiri. Sampai aku lupa mencintai diriku sendiri gitu. Karena terlalu mencintai si luka itu. Gitu. Jadi gimana? Karen bisa lepas dari jerat itu gimana? Akhirnya bisa dekat lagi sama Tuhan, jadi gimana? Apa karena ketemu pacar baru atau bagaimana? Enggak. Ada teman. Temannya cewek dan cowok. Oke. Dua-dua. Oke. Dan kayaknya temennya tuh bisa kita undang gitu. Suatu saat nanti. Ya lanjut. Aku udah ya deket lah sama mereka ini. Terus mereka itu menghibur aku dengan caranya masing-masing gitu. Mereka negur aku dengan caranya masing-masing. Itu yang selalu membuat aku nggak pernah aku merasa tersakiti dengan teguran mereka atau dengan candaan mereka, tapi membuat aku berpikir gitu, kalau kamu tuh nggak bisa terus-terusan mempersalahkan Tuhan gitu. Karena temanku yang cowok ini pernah bilang, sebelum rencanamu menghancurkanmu, Tuhan lebih dulu menghancurkan rencanamu. Jadi pasti ada maksudnya gitu. Memang mungkin aku pernah punya rencana yang nggak baik gitu kan, makanya Tuhan harus melakukan yang seperti ini. Kalau nggak bisa ditegur, ya udah, mendingan rencananya. Jadi Tuhan menghancurkan rencanamu supaya rencanamu nggak menghancurkan kamu. Iya. Boom. Kayak gitu. Nah dari temanku itu kan, dari tegurannya, dari postingannya, dari ya aku nggak pernah tahu kalau postingannya itu buat aku atau memang dia sharing, tapi menegur aku sih gitu. Jadi dari situ aku langsung iyalah, walaupun masih sedih tapi setidaknya aku udah kembali gitu, kembali memulihkan hati gitu. Apalagi sekarang aku lagi suka banget baca kitab Yesaya, nggak tahu kenapa. Itu aku benar-benar baca Yesaya terus sih, bolak-balik sampai aku pahami Yesaya ini kenapa sih aku harus baca Yesaya. Gitu. Oke. Dari itu sih. Keren. Nah, dari sini kita belajar. Dari Karen ini kita belajar juga tentang ini. Kalau Tuhan izinkan kita disakiti oleh satu orang, Tuhan juga akan izinkan orang lain untuk menghibur kita. Asik. Oke, jadi kayak gini. Dari sini kita lihat semua, nggak sedikit orang percaya, nggak sedikit anak-anak muda Kristen yang digostingin sama manusia, jadi mengghosting Tuhan. Jadi kita digostingin ini. Nah, waktu kita digostingin, kita justru jadi ghostingin Tuhan. Kita jadi tinggalin Tuhan. Itu membuat aku teringat di satu ayat, Mazmur 34 ayat 18. Kalau di Alkitab dalam bentuk buku dia di ayat 19 dikatakan seperti ini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau kita belajar pasal ini ditulis oleh Daud. Nah, Daud waktu itu dia lagi ngalamin kegalauan yang sangat luar biasa. Dia dikhianati sebenarnya oleh Saul, dia dikejar-kejar, dia harus acting jadi pura-pura gila supaya nggak dibunuh, dan hal itu membuat dia mengalami satu gundah gulana yang luar biasa. Tapi justru di momen itu dia menyadari bahwa Tuhan dekat kepada orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Orang yang digostingin itu pasti dia patah hati. Orang yang digostingin itu pasti remuk jiwanya. Nah, kalau kamu kayak gitu, kamu juga mengalami hal yang sama seperti Daud, yaitu Tuhan dekat sama kamu.
Nah, kalau kita menyadari hal ini, waktu kita digostingin, kita seharusnya tidak meninggalkan Tuhan, tapi justru kita harus semakin dekat ke arah Tuhan. Karena seringkali momen romantis kita dengan Tuhan itu terjadi pas kita galau karena manusia. Ya, kita kadang momen romantis kita sama Tuhan itu momen yang sangat romantis sekali. Kita nangis sama Tuhan, kita curhat sama Tuhan, Tuhan aku kayak gini, Tuhan aku gak bisa, Tuhan aku gak mampu, Tuhan tolong aku dong. Kadang momen itu tuh muncul waktu kita galau karena manusia. Nah, jadi buat teman-teman, bukan solusi waktu kamu galau kamu tinggalin Tuhan. Solusinya waktu kamu galau, waktu kamu digosting, kamu harus semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena jauh dari Tuhan nggak akan membuat kamu bahagia. Jauh dari Tuhan nggak akan membuat kamu punya damai sejahtera. Hanya ada dalam dekatan Tuhan lah kita bisa damai sejahtera. Nah, ghosting itu, korban ghosting itu bisa menjajah seseorang. Dalam satu ibadah saya dipercayakan untuk berkhotbah di situ dan saya pernah bahas tentang merdeka dari patah hati. Waktu saya bahas tentang merdeka dari patah hati ini ada 3 poin yang saya bagikan sana. Kalau kita mau merdeka dari patah hati, yang pertama kita harus punya niat. Banyak orang yang mau merdeka dari patah hati, banyak orang yang mau bangkit dari kepuruan, tapi mereka nggak niat. Waktu mereka digostingin, ya mereka dengerin lagu-lagu galau, terus dinikmati kegalauannya. Ini cerita mereka langsung. Jadi kita butuh niat kalau mau dari ghosting itu. Nah, niat aja nggak cukup. Kita harus butuh pergerakan. Jadi berniat kemudian bergerak. Bergerak apa? Untuk datang sama Tuhan. Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Kita yang ninggalin Tuhan. Nah, kita harus bergerak datang ke Tuhan. Melalui apa? Banyak pujian penyembahan. Banyak baca firman Tuhan. Saya percaya pasti terima kekuatan untuk merdeka dari patah hati. Yang ketiga, kita harus bertahan. Jadi waktu kita berniat, bergeraklah. Waktu kita bergerak, bertahanlah. Asik. Kenapa? Karena akan banyak sekali cobaan-cobaan, akan banyak sekali godaan-godaan yang buat kita berhenti untuk bergerak, berhenti untuk mengikut Tuhan gitu dengan cara-caranya. Sebab itu kita harus bertahan. Ini yang Tuhan selalu ingetin di bangsa Israel. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, dia bilang kayak gitu ke Yosua. Kemudian jangan takut dan gentar hatimu, jangan patah hati. Tuhan bilang kayak gitu ke bangsa Israel. Teman-teman baca di kitab Ulangan ada banyak sekali kata-kata itu. Jangan patah hati, jangan patah hati, jangan patah hati. Dari situ kita belajar bahwa kalau kamu saat ini digostingin, kalau kamu saat ini digostingi, percayalah itu adalah momen bagi kamu untuk belajar. Dan pelajaran yang kamu dapat di situ harus kamu bagikan supaya orang-orang yang digosting juga dikuatkan. Gitu. Jangan pernah ghostingin Tuhan dengan alasan apapun. Dekatlah sama Tuhan karena tidak ada ketenangan di luar Tuhan. Karena solusi yang tepat dan benar hanya ada di dalam Tuhan. Oke? Saya percaya mereka bertiga ini sudah mengampuni kan orang-orang yang mengghosting. Betul, Karen? Amin. Ini Oh, udah pasti dong. Ini Pasti. oke. Sekarang minta ampun dulu ke orang-orang yang udah kalian ghosting. mulai dari Daud. Buat kamu yang pernah, buat kamu yang udah pernah saya ghostingin, maafin aku ya. Mudah-mudahan nggak mengghostingin orang lagi. Oh, iya, mudah-mudahan. Jangan mudah-mudahan dong. Oh, pasti. Oh, maksudnya mudah-mudahan kamu jangan ghosting. Ya, oke. Oke, sebelumnya saya mengucap saya mohon maaf kalau saya pernah ghosting kalian dalam suatu hubungan gitu atau membawa perasaan gitu. Sebenarnya saya kayak merasa bersalah sekali kan sampai saat ini. Saya masih merasa bersalah gitu. Mohon dimaafkan. Oke. Keren. Ini tidak menutup kemungkinan bisa CLBK kalau dicinta lama bersemi kembali. Nah. Bisa jadi juga sih. Ada yang ngarep nih. Oke. Karen gimana? Untuk kakak-kakak semua yang udah Karen minta maaf karena Karen pernah ghostingin. Ya, Karen dulu masih labil, tapi Karen ngaku kok itu kesalahan dan memang gak baik. Jadi maaf ya kakak-kakak. Ya. Ini penting sekali, kalau kamu dighostingin kamu harus mengampunin. Karena kalau kamu tidak mengampunin, kamu akan jadi pengghosting juga. Ya kan? Dan kalau kamu menjadi pengghosting, itu akan terus menjadi satu ikatan bagi kamu. Kamu akan terus kayak gitu. Kamu akan terus gitu. Oleh sebab itu, berniatlah untuk lepas dari situ, bergeraklah untuk lepas dari situ, dan bertahanlah untuk lepas dari situ. Amin.
untuk kebenaran firman Tuhan. Oke, kita mau tutup video ini dengan doa. Saya mau berdoa bagi setiap kita, tetapi sebaiknya jangan saya yang berdoa, tapi Karen yang berdoa. Karen berdoa buat semua penonton video ini yang mungkin mereka saat ini jadi pengghosting, yang mungkin saat ini mereka menjadi korban ghosting. Karen berdoa bagi mereka supaya mereka dilepaskan dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjalani suatu hubungan yang utuh, menjalani suatu hubungan yang benar, menjalani hubungan yang berkenan. Karena kadang hubungan yang kita pandang benar itu tidak berkenan bagi Tuhan, ya kan? Oke, Karen berdoa. Oke, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan untuk pertemuan kami di tempat ini ya Tuhan, di mana kami bisa sharing, kami bisa berbagi cerita pengalaman kami mengghosting ataupun dighosting ya Tuhan. Tuhan, mungkin di luar sana banyak sekali teman-teman kami, saudara-saudara kami yang menjadi korban ghosting ataupun mengalami mengghosting orang lain. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, mereka yang saat ini sedang patah hati, mereka yang sedang sedih, galau, kecewa, yang kehilangan harapan karena percintaannya gagal ya Tuhan, ini bukan akhir dari segalanya ya Tuhan, tetapi ini bisa menjadikan teman-teman kami ini semakin kuat. Amin. Semakin dekat dengan Tuhan, bukan malah mengghosting Tuhan. Mendengarkan lagu-lagu yang baik dan juga rajin ya Tuhan untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Karena seperti yang firman Tuhan katakan ya Bapa, bahwa Engkau memang benar dekat dengan orang-orang yang patah hati. Dan tentu saja Engkau akan memberikan kebahagiaan bagi kami, bagi teman-teman kami yang sedang mengalami patah hati ya Tuhan. Jadi ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami juga yang masih suka mengghosting orang lain ya Bapa. Kiranya Engkau ubahkan hati dan pola pikir teman-teman kami ini ya Tuhan, sehingga teman-teman kami tidak lagi melakukan hal yang seperti itu, karena itu tidak baik dan itu menyakiti hati ya Tuhan, sangat menyakiti hati orang lain ya Tuhan. Karena ini juga ya Tuhan tidak baik di mata-Mu ya Tuhan, dan ini menyakiti hati-Mu juga ya Tuhan. Kiranya mereka dapat berbalik, dapat menjadi orang-orang yang baik ya Tuhan. Mereka dapat melakukan hubungan mereka dengan lebih serius lagi. Mereka dapat menata tujuan daripada hubungan mereka dalam berpacaran, ingin kemana ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjadi fokus utama. Tuhan selalu menjadi yang utama dalam sebuah hubungan berpacaran, sehingga tujuannya itu jelas, apakah ingin main-main atau memang untuk serius ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran teman-teman kami ini ya Tuhan, sehingga kami dapat bersama-sama dapat pulih dan juga belajar untuk mengampuni walaupun disakiti ya Bapa. Kami mau taruh seluruh kehidupan teman-teman kami dan juga seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi, dan Engkau yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Saya ucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang udah meluangkan waktunya ke tempat ini, ke sini untuk ngobrol bareng dengan ghosting ini, dan kita sudah berdoa bersama-sama, dan kami percaya doa ini, konten ini bisa memberkati setiap saudara-saudara, setiap teman-teman yang menontonnya. Oleh karena itu, jangan lupa like video ini kalau suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk teman-teman mendukung kami untuk terus upload video lainnya yang bisa membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan yang terutama, jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang-orang yang menonton video ini dan diberkati oleh Tuhan melalui kami yang membuat konten ini dan melalui teman-teman, melalui saudara-saudara yang men-share video ini. Tuhan Yesus memberkati, dan 1, 2, 3, Shalom.